Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat ya. Hari ini bertemu lagi bersama Ustazah Nita dalam materi pembahasan soal. Ya teman-teman, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu supaya apa? Supaya ilmu yang Ustazah sampaikan menjadi berkah. Doa sebelum belajar. Doa selesai. Langsung saja ya teman-teman. Soal nomor 1. Ya, 1212 ditambah 2259. Nah, teman-teman, ini seperti biasa kita kerjakan mulai dari belakang dulu sini ya. 2 ditambah 9 11, kita tulis 1, kita simpan 1. Selanjutnya 5 ditambah 1, 6 ditambah 1, jadi 7. Selanjutnya 2 ditambah 2, 4, dan 1 ditambah 2 menjadi 3. Jadi dapatlah 1212 ditambah 2259 sama dengan 3471. Soal nomor 2. 4442 dikurang 2149. Ya teman-teman, 2 dikurang 9 kan tidak bisa nih. 2 dikurang 9 tidak bisa, maka kita coret 2-nya. Kita pinjam dengan 4, pinjam 1 menjadi 12. 12 dikurang 9 menjadi 3. Nah, yang 4 tadi sudah kita pinjam, kita coret, sisa 3. 3 dikurang 4 tidak bisa. Kita coret lagi, kita pinjam. Ya, kita coret, kita pinjam 1 menjadi 13. 13 dikurang 4 dapat 9. 4-nya kita coret karena tadi udah dipinjam, sisa 3. Sisanya 3 dikurang 1, 2. Ya teman-teman, kasih titik. 4 dikurang 2, 2. Selanjutnya soal nomor 3. Perkalian. Nah teman-teman, untuk soal perkalian kita kerjakan dari yang belakang terlebih dahulu. Ya teman-teman, ada 5 dikali 2. Karena 5 dikali 2 10, maka kita tulis 0, kita simpan 1. Selanjutnya 2 dikali 2 ada 4. Kita tambahkan dengan simpanan tadi. Simpan ini ya. 4 ditambah 1 ada 5. Selanjutnya 1-nya kita coret. Ya, karena udah dijumlahkan. Sekarang 1 dikali 2, 2. Nah, selanjutnya 125 udah dikali 2. Sekarang 125 dikali 1. 125 dikali 1 tetap 125. Ini teman-teman perhatikan kita meletakkannya ya. Dia tidak sejajar enggak dari 0 sini, tapi dari 5 sini nulisnya ya. Harus dikasih jarak agak ini ke depan ya. Selanjutnya kita tarik garis, kita jumlahkan. 0-nya turunin, 5 tambah 5 10, tulis 0, simpan 1. Sekarang 1 ditambah 2 ditambah 2 ada 5. Terus tulis 1, dapat 1500. Soal nomor 4. Nah teman-teman, 872 dibagi 8. Ustazah langsung ambil 2 angka. Ya teman-teman, ini kan ada 1, 2, 3. Ada 3 ya, ada 3 angka, tapi Ustazah ambil 2 angka aja. Nih, Ustazah ambil 2 angka, jadi 87. 87 dibagi 8. Dapat dia 10. 10 dikali 8 menjadi 80. Nah, teman-teman, kita kurangin. 7 dikurang 0, 7. 8 dikurang 8, habis ya. 2-nya kita turunin. Nah,
Selanjutnya 72 dibagi 8. Dapatnya 9. 9 kita kalikan 8. 9 dikali 8, 72. Kita tarik garis, kita kurangin, dapatlah 0. Sehingga hasilnya adalah 109. Selanjutnya soal nomor 5. Ini teman-teman, dalam mengerjakan operasi hitung, teman-teman harus ingat aturan. Aturan mengerjakan operasi hitung. Yang pertama, jika ada tanda kurung, maka kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Kemudian, yang kedua, kerjakan yang kali atau bagi. Selanjutnya, kita kerjakan yang jumlah atau kurang. Nah, teman-teman, ini ada tanda kurungnya. Ini ada tanda kurung, ini ada bagi. Tetap kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Ada 127 ditambah 345. Nah, teman-teman ya, langsung kita tarik garis, kita jumlahkan. Dapat hasilnya 469. Selanjutnya 469 kita bagikan 7. Ya. Nih, Ustazah ambil 2 angka. Ya, teman-teman. 46 dibagi 7. Dapatlah 6. Sekarang 6 dikali 7 menjadi 42. Kita tarik garis, kita kurangkan. 6 dikurang 2, 4. 9-nya kita turunin. Jadinya 49. Selanjutnya 49 kita bagikan 7. Ya, 49 dibagi 7. Hasilnya 7. Sekarang 7 ini 7 dikali 7. Dapatlah 49. Kita tarik garis, kita kurangin, hasilnya 0. Sehingga hasilnya adalah 67. Soal nomor 6. Nah, teman-teman, ini ada 125 dikali N sama dengan 75 dikali 125. Bilangan yang tepat sebagai pengganti N adalah titik-titik. Penyelesaiannya, teman-teman harus ingat sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Teman-teman lihat, soal yang ini dia lebih masuk kemana? Apakah dia masuk komutatif, apakah dia asosiatif, apakah dia distributif? Oke, Ustazah keluarkan. Dia termasuk dalam sifat komutatif bagian perkalian. Dari mana taunya? Dari sini. Ini kan ada kali, terus dia sama dengan ini kali sama dengan, terus di sini juga kali. Ya. Jadi dia masuk sifat komutatif yang perkalian. Ustazah udah keluarin. Selanjutnya Ustazah masukin ini di sini ya. Nah, menjadi 125 dikali N sama dengan 75 dikali 125. Teman-teman ingat kata Ustazah saat menjelaskan materi ini, A yang ini harus sama dengan A yang ini. B yang ini harus sama dengan yang ini, ya. Ketika A sebelah kiri ini 1, maka A sebelah kanan juga harus 1. Ketika B sebelah kiri 2, maka B sebelah kanan juga harus 2. Nah, dari sini teman-teman bisa dapat bahwa nilai N-nya dapat dilihat adalah 75 karena di sini nilai B. Nilai B-nya kan harus sama, berarti N-nya diganti dengan 75, ya. Dapatlah 125 dikali 75 sama dengan 75 dikali 125. Nah, selanjutnya untuk nomor 7, sifat distributif. Teman-teman perlu digarisbawahi, di sini ada sifat distributif. Ingat-ingat lagi, sifat distributif itu ini ya teman-teman, sifat distributif. Ustazah untuk sifat distributif ini teman-teman
Sifat distributif ini menggunakan dua operasi hitung. Ketika di sini kali, sini jumlah, ini juga harus ada kali, jumlah, kali. Ini ya teman-teman, kan ada dua nih, satu perkalian, dua penjumlahan. Ini juga perkalian, penjumlahan, perkalian. Ini juga ya, kali kurang, ini kali kurang kali. Nah teman-teman cek untuk di pilihan A, B, C-nya. Ini dia kali semua. Oke, kita abaikan yang ini, kita lihat yang ini. Yang A, ini dia kali, kali, kali. Termasuk enggak? Ada dua operasi itu enggak? Enggak kan? Maka A-nya bukan pilihan. Ya, A bukan pilihan, sehingga karena A bukan pilihan, maka Ustazah coret untuk A ya. A bukan pilihan. Sebab apa? Sebab A hanya menggunakan perkalian saja. Teman-teman bisa lihat yang B, yang C. Yang B itu ada kali tambah kali tambah, yang C juga ada kali tambah kali ya. Teman-teman, kita masukkan, kita keluarkan, karena di sini ada tambah dan kali, maka kita mengeluarkan sifat distributif yang penjumlahan. Kita keluarin. Nah, ada A dikali B plus C tutup kurung sama dengan A dikali B ditambah A kali C. Nah teman-teman, kita ambil di soalnya di sini ada 45 dikali 12 ya. Untuk yang B kan di bagian yang B. Di bagian B-nya itu ini ada kali tambah kali tambah. Ini juga kali tambah kali. Berarti pilihannya B. Di bagian B dan C ini kita lihat ini 45 dikali 12. Maka Ustazah pindahkan di sini. 45 dikali 12-nya. Nah, ini ya 45 dikali 12. Yang ini tetap Ustazah tulis di sini. Nah, sekarang teman-teman lihat. Ketika B plus C-nya di sini, rumus ini berarti di sini ada perkaliannya di sini sebagai B dan di sini sebagai C. Teman-teman lihat, ini ada B-nya 10, C-nya 2. Berarti kita ubah yang 12 ini menjadi 10 ditambah 2. Ya, karena di sini 10, di sininya 2. Jadi kita ubah jadi 12 itu sama dengan 10 ditambah 2. Nah ya, 12 yang ini Ustazah pisahkan menjadi 10 ditambah 2. Yang ini tetap Ustazah tulis. Nah sekarang kita masukkan. Kita udah dapat nilai A-nya, ini A sama dengan ini, B-nya 10, C-nya 2. Kita masukin saja teman-teman di sini. A-nya 45, B-nya 10, C-nya 2. Kita masukkan sehingga dapatlah jawabannya ada pada pilihan yang C ya. Jadi pilihannya ada yang C nih teman-teman. Selanjutnya soal nomor 8. Nah teman-teman lihat, ini 251, 252, ini ada A ini 254. Berarti di sini ada jaraknya ya. A-nya habis 252 adalah 253. Karena di sini kelangnya hanya satu angka nih, habis 251 dia 252. Berarti bedanya hanya satu angka ya. Jadi di sini juga hanya berbeda satu angka. Jadi 253. Yang B-nya juga berbeda satu angka. Jadi B-nya 255. Dapatlah jawabannya. Selanjutnya yang nomor 9. Nih teman-teman, Ustazah mau kasih tips triknya untuk yang seperti ini. Untuk soal yang seperti ini, teman-teman harus ingat. Nih, pada garis bilangan, semakin ke kanan maka nilainya semakin besar. Semakin ke kanan dia nilainya semakin besar. Berarti kalau semakin ke kiri, nilainya semakin kecil ya. Semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Jadi kalau dia berada di sebelah kiri, dia harus lebih kecil. Kita cek yang pertama. A besar dari B. A-nya di sini, B-nya di sini. A lebih besar dari B itu salah. Harusnya A kecil dari B. Karena dia
A-nya terletak sebelah kiri. Jika A-nya terletak sebelah kiri, maka mestinya A-nya lebih kecil, B-nya yang besar. Karena dia semakin ke kanan, maka semakin besar. Jadi A kecil dari B ya teman-teman. Selanjutnya kita cek nomor yang B. Lihat, B besar dari C, B besar dari C. B-nya terletak di sebelah kiri dari C ya. Jadi teman-teman, mestinya B-nya itu lebih kecil dari C. Kenapa? Karena B-nya terletak di sebelah kiri. Semakin ke kiri, dia semakin kecil ya teman-teman. Selanjutnya, jadi yang B juga bukan pilihan, tinggallah yang C. Kita cek yang C. C kurang dari D. C terletak di sebelah kiri, D-nya di sebelah kanan. Benar ya teman-teman? C terletak sebelah kiri, ini berarti C-nya lebih kecil ya. C-nya lebih kecil dari D. Berarti jawabannya adalah C. Dan nomor 10. Nah, teman-teman, untuk tipe soal yang seperti ini ada 750. Sesuai dengan yang Ustazah sampaikan, kalau ada yang seperti ini, kita pindahkan terlebih dahulu nolnya. Nolnya kita pindahkan, ini Ustazah pindahkan di kotak sebelah kanan. Nah, teman-teman, selanjutnya kita cek. Ya, kita cek. Ada 3 dikali 225. Ini yang B-nya 5 dikali 150. Ini C-nya 15 dikali 75. Nah, dari sini kita udah tahu teman-teman. Yang ada 0 di belakangnya. Kita cek A, ada 0-nya enggak? Enggak. Yang B? Ada. Yang C? Enggak. Berarti kita udah tahu nih. Jawabannya pasti B. Karena di belakangnya ini ada 0-nya nih, ada 0-nya. Ini kita ada 0-nya. Mestinya di sini juga harus ada 0-nya. Jadi kita bisa mencari lagi. Jadi langsung saja Ustazah pindahkan menjadi 15 dan di sini 5 ya teman-teman. Maaf Ustazah salah. Di sini harusnya 5. Ya, jadi 5 dikali 150. Oke, teman-teman, demikianlah materi dari Ustazah. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman masih belum paham, boleh japri Ustazah ya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.